Sehingga dia kelihatannya kurus, tetapi banyak lemak yang tersimpan di hati. Nah makanya kalau perutnya besar itu justru lebih berbahaya daripada. Tapi nih kita ngomongin ini pesertanya di atas 18 tahun ya. Oke, selamat pagi semua. Balik lagi di podcast Santa Helena. Nah, hari ini kita kedatangan tamu namanya Dr. Femi. Coba dong dok, boleh nggak perkenalan dulu Dr. Femi itu spesialisnya atau apa? Atau sudah lama beroperasi di mana? Hai ya, selamat pagi Okta, selamat pagi para pendengar semua. Nama saya panjang sih, nama saya agak susah. Namanya Dr. Eufemia Seto Anggraini Widyastuti. Tapi kalau susah gitu kayaknya lebih baik dipanggil Dr. Femi aja. Dr. Femi, dipanggil Dr. Femi aja ya? Betul. Saya seorang internis. Internis itu adalah seorang penyakit dalam, dokter yang kalau saya bilang tuh dokter for adult. Kita jadi mengurusi pasien-pasien yang berusia di atas 18 tahun. Oh. Ke atas, 18 tahun ke atas. Saya sudah menekuni dunia saya menjadi seorang penyakit dalam sejak tahun 2014. Nah, itu saya lulusnya 2014. Wah, jadi sudah lama ya. 2014, iya. Jalan berapa nih ya? 11 tahun ya? 11 tahun, 11 kurang tahun, lebih. betul. Oke. 11 tahun. Aku pengen nanya deh dok, kalau misalkan dokter kan aku tahu ya, misalnya aku lihat di film-film mungkin ya, dokter itu kan kayak jam kerjanya juga ada yang malam shiftnya, ada yang maksudnya lumayan hektik lah pekerjaannya. Itu kalau misalnya kayak gitu menjaga gaya hidup sehatnya itu gimana dok? Untuk mengimbangi kehektikan pekerjaan itu? Ya, kita harus take time ya. Jadi memang harus menyediakan waktu kita khusus untuk melakukan olahraga misalnya, terus kemudian misalnya mau mencari makan gitu ya, Kalau beli kan kadang susah. Ya beli kan sebenarnya kalau di daerah kita nih sebenarnya makan sehat juga terprovide gitu. Jadi sebenarnya memang kita menyediakan waktu kita, terus kemudian kita menyadari bahwa kita bisa ada pilihan loh untuk membeli makanan sehat. Nah, itulah kita membeli makanan sehat. Jadi memilih untuk membeli makanan sehat, memilih untuk makan makanan sehat. Nah, itu. Berarti sebenarnya bisa ya dok? Bisa sebenarnya, hanya memang kitanya yang kitanya sendiri gitu. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Iya, itu. Ya, mau apa enggak nih, dok? Kita nih di Komsos itu ya yang sepenglihatan mata lah, orang-orang itu banyak banget dok yang suka begadang, suka ya banyak juga yang perokok atau mungkin banyak juga yang konsumsi minum-minuman beralkohol. Nah kalau misalnya untuk gaya hidup itu kan kategorinya masuk kayak gaya hidup yang kurang sehat. Kalau misalkan kita ngelakuin itu terus-menerus itu sebenarnya ada dampaknya nggak sih dok sama kesehatan tubuh kita? Oh ya, tentunya itu nanti ke depannya, maksudnya seiring dengan perjalanannya waktu dan kemudian usia kita yang bertambah, itu tentunya akan berkembang menjadi suatu penyakit kronik kalau yang kita bilang. Kronik itu gimana? Kronik, jadi penyakit yang menahun, yang kemudian sepanjang tahun akan dialami dan tidak bisa dalam tanda petik sembuh, tidak bisa kembali lagi. Nah, contohnya apa? Jantung. Lalu kemudian contohnya tuh kayak kalau jantung tuh penyempitan pembuluh darah jantung, sampai dengan serangan jantung. Lalu terus kemudian penyempitan pembuluh darah otak sampai dengan stroke. Kemudian kencing manis. Itu lagi ramai banget tuh dok. Kemudian darah tinggi. Nah, terus kemudian kolesterol. Lalu terus kemudian sampai dengan keganasan atau kanker. Itu yang paling parah. Yes, itu. Bukan paling parah sih sebenarnya. Semua itu parah, cuman karena kita mempunyai kayak misalnya sudah ilmu pengetahuan kita sudah sangat develop. Lalu kemudian kita mempunyai obat untuk mengontrol
tekanan darah tinggi, mengontrol kencing manis, mengontrol darah tinggi, kencing manis dan segala macam supaya tidak terjadi stroke berulang misalnya gitu. Tapi untuk cancer sampai saat ini pengobatan tidak ada tuh. Sel cancer kita belum ada ya. Maksudnya bukan tidak ada. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada. Tapi sel cancer itu kita ubah lagi menjadi normal. Itu kita belum bisa. Betul. Oh, makanya dia sebenarnya semua penyakit itu berbahaya, cuma kebetulan yang cancer ini kita belum ada ya yang bisa mengubah sel kanker itu jadi normal. Ya, atau mengontrol selnya itu tidak berkembang hebat gitu sampai dikontrol sampai tidak bisa sampai artinya tidak separah itu. Iya gitu. Nah, itu belum sampai pada situ gitu. Oh, gitu. Oke. Ini kan aku ngeliat banyak nih kita ya anak muda mungkin ya yang udah mulai makan itu udah instan gitu dok, suka makan makanan yang instan, kebetul atau minuman yang manis tuh terutama. Nah itu makanya kan banyak banget anak muda yang sekarang obesitas. Nah cuma aku tuh sebenarnya kurang tahu dok, obesitas itu kategorinya di berat berapa ya? Maksudnya kita tuh dikategorikan obesitas itu bagaimana dok? Apakah dari berat badannya atau dari apanya? Oke. Ini pertanyaannya bagus ya sebenarnya. Jadi obesitas itu kalau di Indonesia kita pakai ukuran Indonesia. Jadi kita punya dua ukuran sebenarnya. Ada ukuran dari Indonesia, ada ukuran dari WHO. Okay. Nah kita sendiri sudah ada nih. Dibilang obesitas itu kalau indeks massa tubuh, namanya indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh kita itu lebih dari 25, itu yang kita bilang dengan obesitas. Satuannya itu. Betul. Nah, bagaimana cara mengukur indeks massa tubuh? Itu adalah dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dipangkat 2. Oh gitu, itu udah rumus. Iya, itu rumus baku. Itu rumus baku. Berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dipangkat 2. Oh. Tinggi badannya dipangkat 2. Jadi berat badan dibagi tinggi badan. Nah, itu. Nah, kalau Indonesia punya tadi yang 25. Kalau luar negeri itu 30 WHO ya, kalau WHO. Nah, karena kita di Indonesia kita pakai yang itu. Karena terkait dengan penelitian kita orang Asia dan sebagainya kan, kalau WHO secara keseluruhan. Oh iya, secara global. Nah, ada juga yang mengukur dari lingkar pinggang. Lingkar perut. Oh, ya aku tahu tuh, pernah dengar. Nah, lingkar perut. Kalau laki-laki di atas 90 cm. Kalau perempuan di atas 80 cm. Oke. Gitu. Saya udah tuh kayaknya udah masuk obesitas kayaknya. Coba nanti saya diukur. Kayaknya tuh di atas 111 itu udah pasti obesitas. Oh iya, benar. Nah, kalau misalnya obesitas sendiri itu sebenarnya dia emang punya dampak langsung dok untuk ke organ, atau memang dia cuma kayak pelan-pelan aja gitu merusaknya, atau memang maksudnya kalau orang punya obesitas apakah langsung ini organ tubuhnya pasti langsung kenapa nih, atau itu butuh waktu tahunan dulu sampai merusak organnya gitu ketika orang sudah obesitas? Oke. Untuk menjawab pertanyaan itu aku mesti cerita dulu berarti ya. Boleh. Kita sambil cerita ya. Jadi gini, obesitas itu sebenarnya kalau menurut saya itu adalah lampu merah. Jadi kalau sudah ada obesitas itu adalah warning sign. Jadi kalau sudah red light gitu udah tandanya kamu harus stop gitu untuk kemudian berpikir langkah selanjutnya. Nah, obesitas itu adalah suatu tahap. Jadi sebelum terjadi obesitas sebenarnya di dalam tubuh kita itu sudah terjadi yang lama. Itu sepertinya sudah jalan tahunan gitu baru sampai pada suatu obesitas. Nah, obesitas ini nanti kalau diteruskan karena dia red light, nanti ini kalau diteruskan, nah itu nanti yang akan berkembang menjadi penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan. Jantung, darah tinggi, gula, stroke, kemudian ada kolesterol, terus kemudian ada perlemakan hati, terus kemudian kanker dan sebagainya. Nah, ini adalah menurut saya adalah tahap yang di tengah-tengah. Nah, kenapa sih bisa terjadi suatu obesitas? Nah, semua itu sebenarnya bermula dari ya tadi gaya hidup.
gaya hidup, apakah olahraganya kurang olahraga, lalu kemudian makan, Nah, ini ya kan? nih. Terus kemudian mungkin konsumsi seperti alkohol, terus kemudian tidur kurang, Tidur kemudian malam tuh juga ngaruh, Dok? smoking, yes, Kok dulu orang bilang kalau kamu jangan kebanyakan begadang, nanti kamu malah jadi kurus gitu. Berarti enggak juga ya? enggak juga. Malah menghambat ya, Dok, ya malah? Iya, karena itu menimbulkan suatu apa ya namanya respon peradangan di seluruh tubuh. Kalau begadang atau obesitas? Yang tadi saya bilang semua itu, salah satunya adalah tidur yang kurang atau pola tidur yang tidak baik gitu ya. Pola tidurnya pun juga berpengaruh gitu. Gitu. Tidak hanya jumlah tidur, tetapi juga pola tidurnya. Kalau misalnya misalnya saya tidur setiap hari nih di jam yang sama, tapi jam 4 pagi gitu misalkan. Nah itu sebenarnya sama aja ya, Iya, betul. Sama aja. Itu adalah suatu stresor, iya. Tapi kalau misalnya kita telat tidur tuh sebenarnya udah pasti mengakibatkan, ya pokoknya mengakibatkan peradangan itu ya, Dok ya? Bukan pasti sih. Tidak pasti, tidak ada yang pasti. Karena memang itu adalah suatu kumpulan. Kan kalau gaya hidup ada suatu kumpulan. Jadi bukan hanya satu faktor lalu terus kemudian ini akan tidak, tapi diikuti dengan yang lain. Oh, gitu. Berarti itu hasil akumulasi. Betul, suatu hasil akumulasi. Gaya hidup yang kurang baik. Tapi kalau misalnya untuk obesitas, untuk jantung sendiri itu ada hubungan secara langsung nggak, Dok? Apakah literally langsung merusak atau sama aja itu emang hasil akumulasi? Jadi hasil suatu akumulasi. Karena tadi obesitas ini adalah tahapan red light, jadi sebenarnya awalnya adalah dari yang tadi saya bilang. Nah, yang ada suatu proses inflamasi. Nah, contohnya kayak gini, kayak misalnya kita ngomongin makanan aja, makanan. Untuk mendapatkan makan itu untuk mendapatkan kalori ya. Kalori itu nanti akan maksudnya untuk mendapatkan suatu energi, gitu ya. Energi itu bisa dapatnya dari karbohidrat, dari protein, lalu terus kemudian dari lemak. Nah, ini semua mereka akan digunakan oleh tubuh nanti untuk mendapatkan suatu energi. Tapi kan ini kalau kita makannya berlebihan, energi ini dipakai, sisanya diapain? Sisanya ini akan disimpan ke dalam tubuh sebagai cadangan energi ataupun sebagai lemak. Nah, yang lemak ini akan kelebihan lemak itulah yang kalau ditumpuk terus itu akan menimbulkan di badan kita tuh kayak ya ini suatu obesitas. Lemak itu bisa disimpan di bawah kulit. Bawah kulit itu ada bawah kulit yang di tangan, ada juga di bawah kulit yang di badan. Jadi badan ada di tangan dan kaki ya gitu ya. Nah, terus kemudian lemak juga ada disimpan di dalam organ, terutama adalah di hati. Oh, itu apa sih, Dok? Aku sering banget tuh dengar fatty liver itu emang karena akibat obesitas atau yang kurus juga bisa kena fatty liver? Nah, itu. Jadi itu fatty liver. Maksudnya itu lemak yang sama akibat makan berlebih juga? Betul. Oh, sama ya? Itu sama. Nah, ini menarik kenapa ada orang kurus tetapi juga fatty liver, perlu makan hati. Ada yang orang gemuk tapi fatty liver. Ada juga yang orang gemuk kelihatannya gemuk tapi kok malah enggak, fatty livernya enggak parah-parah banget misalnya gitu. Iya, betul. Karena gini, jadi lemak tadi kan saya bilang nih, lemak itu kan disimpannya di jaringan di bawah kulit. Bawah kulit ada dua. Ada yang tangan, ada yang kaki, tangan kaki ekstremitas, ada yang di badan. Nah, lalu kemudian ada yang di hati. Nah, kalau orang yang berbahaya itu adalah kalau lemaknya disimpan di bawah kulit yang di badan. Kelihatannya dari mana? Dari yang tadi lingkar pinggang. Lingkar perut. Nah, makanya kalau perutnya besar itu justru lebih berbahaya daripada lemak yang di. Nah, penelitiannya adalah orang Asia itu secara genetik dan secara penelitian itu dia penyimpanan lemaknya bukan di tangan, tapi lebih ke arah
badan. Oh gitu. Gitu. Nah, jadi orang kurus, terus kemudian penyimpanannya bukan hanya di badan, tapi penyimpanannya lebih ke arah organ dalamnya, terutama hati. Jadi kalau orang kelihatannya gemuk kan dia penyimpanannya di sini, di sini, betul. Nah, tapi orang Asia penelitiannya tidak begitu. Malah di badan. Di badan terutama di organ dalam, sehingga dia kelihatannya kurus, tetapi banyak lemak yang tersimpan di hati. Oh gitu. Tapi kalau misalkan yang penyimpanan lemak di badan itu sebenarnya sama kayak yang buncit gitu nggak sih? Yes, betul. Itu maksudnya penyimpanan lemak yang di badan, ya di trunk. Berarti kalau udah buncit itu udah pertanda warning sign. Ya itu makanya untuk melihat mengukur obesitas tidak hanya dari berat badan per tinggi badan yang tadi indeks massa tubuh, tetapi juga dilihat melalui lingkar perut. Sehingga kalau misalnya orang Indonesia memang sebaiknya tidak hanya melihat indeks massa tubuh, tetapi lebih baik kita melihat lingkar perut. Oh gitu. Gitu. Jadi udah, ini udah kalau misalnya di konsus ya kita kelar tugas gitu kan, pasti kan ada makan-makannya. Nah itu biasanya kalau udah kelar makan-makan nih dok, suka ada omongan, ngerokok ya ngerokok. Nah itu gimana tuh dok kalau ngerokok itu dok? Udah obesitas, ngerokok itu iya. Gimana itu dok dampaknya ke organ kira-kira? Nah, itu juga maksudnya udah tambah ya kayak. Ini nambah lagi nih. Betul. Rokok itu menyebabkan peradangan di seluruh tubuh. Seluruh tubuh? Ini lebih parah dari obesitas? Atau enggak? Maksudnya nggak perlu diukur lebih parah? Nggak perlu diukur sih, tapi tetap menimbulkan peradangan. Oke. Nah, terus kemudian karena dia juga sesuatu zat yang berbahaya kayak nikotin, kemudian tar, terus kemudian heavy metals, jadi kayak misalnya itu kan semua masuk ke dalam paru-paru. Nah tentunya itu lalu kemudian ada karsinogenik, jadi dia akan merusak tidak hanya secara keseluruhan saja, tetapi organ yang terkena pun, kayak misalnya terkena asap ya? Yes, betul, langsung ada paru-parunya. Nah itu bisa menimbulkan lung cancer, itu yang paling terutama. Lalu kemudian rusak, karena dia rusak kita yang namanya penyakit paru obstruktif kronik. Berarti sebenarnya kita ngerokok atau nge-vape itu asapnya yang nggak cuma ke paru-paru, tapi yang kena sekitar paru-paru pun juga bakal kena dampak. Bakal kena, karena itu intinya ke seluruh tubuh, karena itu kan masuk ke dalam darah dan sebagainya. Oh, sampai segitunya berarti ya? Yes, betul. Nah, tadi kan dokter sempat ngomong ada karsinogenik, berarti kan itu kan berarti kan karena pembakaran. Nah, kalau misalkan vape itu dok, orang bilang kan lebih sehat tuh katanya karena dia uap air. Dari air kita hidup uap gitu kan kayaknya nggak apa-apa gitu. Jadi kita dapat nikotin murni. Itu sebenarnya benar nggak sih dok? Vape itu lebih sehat dari rokok? Nggak juga, karena kan yang kita ambil adalah chemicals. Oke. Nah, chemicalsnya itu kan termasuk heavy metals yang kita hirup. Sebenarnya sama aja, cuman ini penelitiannya belum banyak. Oh. Karena dia kan baru. Lain kalau misalnya kita kalau ngomonginnya rokok itu sudah dibakar dengan segala itu sudah lama sekali, sudah banyak. Nah, sedangkan kalau vape ini kan dia baru, sehingga penelitiannya itu masih berjalan. Tetapi tetap sama saja risikonya. Ada beberapa penelitian yang sudah menunjukkan bahwa efeknya sama, gitu. Sama aja. Dan meningkatkan potensial risk untuk terjadinya cancer. Dan memang kalau misalnya kita itu ada namanya injury, jadi risiko menyebabkan kerusakan pada paru-parunya secara langsung, itu sudah jelas yang terkait dengan vape. Jadi sama aja. Tapi sebenarnya dok, aku kan yang paling kita tahu kan rokok itu mengandung tar dan nikotin. Itu yang paling kita sering dengar lah di himbauan kalau misalkan rokok atau vape itu dilarang gitu. Maksudnya bukan dilarang, disarankan untuk tidak dikonsumsi. Ya. Tapi sebenarnya ada zat apa aja sih dok di dalam rokok atau vape itu yang sebenarnya berbahaya buat tubuh selain yang kita udah sering dengar? Itu tadi yang namanya heavy metals. Heavy metals itu gimana? Jadi kayak misalnya ada kandungan besinya gitu atau gimana? Bukan, kandungannya itu adalah kandungan paraben, lalu kemudian chemicals lain yang ada di pengawetnya. Nah, itu yang juga kalau kita hirup itu juga sama berbahaya, betul, timbal.
ya kan, nikel. Nah, itu kan semua ada di dalam chemicals itu yang kita tidak tahu gitu. Nah, heavy metals apa yang akan kita masukkan tentunya itu akan mempengaruhi daripada berdampak ke kesehatan juga. betul. Gitu. Apakah itu karsinogenik? Kalau misalnya kita ngomongin vape, kita belum tahu, tetapi itu juga akan meningkatkan risiko. Ibaratnya kalau nanti diakumulasi pun akan ada efek kesehatannya. Iya, Walaupun tidak secara langsung, sekali ngerokok langsung kena paru-paru. betul. Oh, nah aku pengen nanya dok, kalau misalkan kan kita sering dengar nih, perokok itu ada perokok aktif, ada perokok pasif. Nah, ini yang paling sering aku dengar. Tapi kemarin aku sempat ngobrol sama Kana, katanya sebenarnya ada pembagiannya tuh dok, tipe-tipe perokok. Ada 3 ya. Ada 3 malah? Iya, itu apa ya dok? Ada yang first hand smoker. First hand smoker itu perokok aktif. Perokok aktif. Dia rokoknya langsung. Yes, ada yang second hand smoker. Second hand smoker. Itu berarti sebelahnya yang duduk di sebelahnya. dia tidak ngerokok, tapi dia terkena imbas asap rokoknya langsung. Langsung. Ada yang third hand smoker. Jadi itu kayak misalnya nih kita nih ngerokok nih ya. Iya. Terus kemudian kita sudah selesai nih. Udah selesai. Tinggalkan. Nah, asap rokok rokok-rokok itu dengan segala chemicalsnya itu ada di meja ini, ada nempel di tembok, ya. Nah, ada di udara yang belum hilang. Lalu terus kemudian ada orang masuk. Nah, dialah third hand smoker. Atau misalnya nih di baju, nempel di baju, terus kemudian pulang ke rumah ada anak-anak. Nah, anak-anak itu adalah third hand smoker. Oh gitu. Dari kita punya yang tidak yang menempel. Yes, gitu. Oh, jadi namanya third hand smoker. Ibaratnya kalau salah satu anggota keluarga kita perokok, sebenarnya semua anggota yang tinggal di rumah itu kena terpapar. Iya. Terpapar. Berbahaya itu ya. Nah, berbahaya karena walaupun kita ngomongin third hand smoker, itu tetap akan meningkatkan risiko untuk terjadinya yang tadi saya bilang, peradangan di dalam tubuh. Nah, kalau udah ada risiko ada peradangan di dalam tubuh, ini kita ngomongin satu aspek doang loh. Belum lagi nanti kalau ternyata si anaknya atau si remajanya atau istrinya dengan gaya hidup yang tidak baik. Ini kita baru ngomongin smoke dan ternyata di dalamnya itu sudah terjadi peradangan di seluruh tubuh akibat zat-zat kimia, chemicals yang berbahaya dari si rokok yang bahkan dia tidak menghirup gitu ya. Iya, dia tidak menghirup langsung. Benar. Ya. Nah, itu akan berefek buruk terhadap masa depannya, jangka ke depannya, bisa juga meningkatkan risiko. Jadi misalnya 2 kali lipat bisa lebih tinggi daripada orang-orang yang bukan third hand smoke, nggak terpapar sama sekali gitu loh. Nanti akan ke depannya bisa timbul penyakit kronik yang tadi saya bilang. Bahaya banget ya berarti. Itu apalagi anak-anak, maksudnya kita tahu ya di keluarga itu ada anak. Nah, selain itu juga kalau misalnya anak third hand smoker itu juga risiko infeksinya juga akan lebih berat. Lebih berat dari karena menurunkan sistem imun. Lalu terus kemudian kalau misalnya anaknya ada asma misalnya, dan ini kan akan bisa mencetuskan serangan asma. Meningkatkan risiko untuk tercetusnya serangan asma. Yang tadinya nggak ada. Yang tadinya harusnya bisa lebih terkontrol. Bisa jadi lebih parah. Maksudnya bisa memperburuk kesehatan ya dok ya. Oh gitu. Tapi sebenarnya dok, aku pengen nanya, ini pertanyaan curiosity aku aja sih. Tapi sebenarnya nikotin murninya sendiri, misalkan aku nggak tahu sih kemarin sempat nanya kalau tembakau kita rebus jadi teh, itu kan nggak ada unsur pembakarannya. Misalkan kita potong nih dari kebun tembakau, terus kita potong, kita jemur, kita rebus. Nah, kalau misalnya nikotin yang kita konsumsi secara murni gitu, sebenarnya nikotinnya sendiri berbahaya nggak sih? Nikotin sendiri itu lebih ke arah ke adiksi sih, lebih ke adiksi. Tetapi juga ada penelitian juga menyebabkan gangguan pada pembuluh darah, meningkatkan risiko untuk terjadinya hipertensi dan sebagainya. Berarti nikotinnya sendiri sebenarnya kategorinya emang zat adiktif, berbahaya di situ. Berbahaya. Kalau nanti kebanyakan juga pasti akan ada dampak kesehatan juga. Oh gitu. Tapi kalau misalkan kemarin aku sempat ada titipan juga dari Kana. Coba tanyain katanya orang yang udah ngerokok sebungkus per hari, sama mungkin ada orang yang ngerokok tuh cuma sehari tuh cuma 1 batang mungkin ya. Itu
akan punya dampak kesehatan yang berbeda atau semuanya akan sama aja? Dalam waktu yang panjang ya? Mungkin Dalam waktu yang tahun, dalam 20 tahun gitu. Kalau saya bilang sih sama aja. In the long run sama aja? In the long run sama saja. Ini konsistensinya sama nih, Dok, misalkan? Sama aja. Karena kamu karena kan tetap ya, tadi saya bilang ada first hand, ada second hand, ada third hand. Walaupun kita ngomongin third hand smoker aja itu meningkatkan resiko. Apalagi kalau dia first hand. Mau 1 kek, mau 2 kek, mau 3 kek, mau 12 kek gitu ya. Tetap aja risikonya akan jauh lebih tinggi ini untuk terjadinya penyakit kronik. Dan itu kan walaupun satu saja, itu yang dihirup itu kan walaupun satu batang rokok, walaupun satu itu kan semua sudah ada. Nah, kalau you every day setiap hari dimasukin gitu loh. Nah, belum lagi nanti ditambahin faktor-faktor yang lain yang tadi saya bilang, gaya hidupnya tidak baik dan segala macam kan tetap, belum lagi ngomongin genetik. Kalau dia punya keturunan, dia punya genetik, nah itu kan juga akan berdampak juga ya. Akan berdampak gitu. Nah, sekali kalau sudah berdampak, itu kita tidak akan bisa tuh mengembalikan itu seperti semula tuh tidak akan bisa. Benar-benar. Gitu. Oh gitu. Untungnya sih aku dulu sempat merokok sih, Dok. Cuma sekarang udah lagi mencoba, ya udah bertahan lumayan lah, tidak merokok sama sekali. Gitu ya. Iya. Betul. Nah, ini aku juga tadi bagus banget ya, karena maksudku gini, saya tuh concern terhadap remaja. Oke. Nah, karena tadi kita ngomongin remaja itu kan memang mencoba-coba ya. Iya, awalnya pasti karena pengen tahu. Yes, karena memang remaja itu ciri khasnya adalah mencoba. Benar. Gitu ya, ciri khasnya adalah mencoba. Nah, kalau misalnya seperti itu, menurut saya sih lebih baik tidak mencoba. Oh, berarti lebih baik tidak mencoba sama sekali. Yes, karena mencoba itu kan bisa dua. Apakah dia mencoba dia tidak suka, apakah dia mencoba lalu kemudian jadi mengguna gitu. Ya sebenarnya kalau misalnya dia mencoba pun ya nggak apa-apa, karena memang pada dasarnya ingin mencoba. Nah, tapi ketika mau mencoba tuh harus dalam pikiran tuh harus punya kesadaran. Betul, harus mikirnya tuh harus ada mikir konsekuensinya. Efeknya apa nanti? Ya, apa? Bisa nggak kalau misalnya untuk tidak melakukan. Jadi memang nggak apa-apa sih, karena menurut saya ya memang harus mencoba. But harus dipikirkan dulu gitu, konsekuensi panjangnya apa. Apalagi kalau masih remaja kan belum mikir. Rasanya badan selalu sehat. Kepala 3 berasa, Dok, kayak capek-capek gini. Nah, tapi ya itu tuh yang harusnya tuh, karena nanti ke depannya tuh kalau kepala 3, kepala 4 ya kan, apalagi kepala 4 gitu ya. Baru akan berasa akumulasi ketidaksehatan selama remaja. Betul. Jadi ini aku harus bilang benar-benar nih, kalau ada remaja yang kebetulan mendengarkan podcast kita hari ini tuh, nggak apa-apa mencoba. Tapi sebelum mencoba, pengetahuan tentang apa yang akan dicoba itu harus kuat. Ya mendingan riset dulu lah. Dampaknya apa? Kamu bisa nggak untuk menangani dampaknya? Penting nggak sih kamu harus mencoba itu gitu? Penting nggak gitu? Ya, jadi beneran harus dipikirin gitu. Mencoba dulu lah. Ya, penting nggak harus dicoba? Apa gunanya mencoba? Tuh dengerin lu. Dengerin nih, anak komsos bandel semua, Dok. Enggak lah. Sama nge-vape. Tapi mungkin setelah podcast kita ini jadi semoga kan pada berubah ya. Insight gitu. Iya. Dok, selain makan makanan buruk dan merokok, ini jatuhnya sih mungkin belum jadi level kebiasaan ya, karena mungkin nggak sesering rokok atau makan makanan minuman manis gitu, maksudnya belum sesering itu. Cuma mungkin kita misalkan kayak setiap kali ada Paskah atau ada Natal, kadang kan di beberapa keluarga itu ada yang konsumsi alkohol juga di rumah. Nah, kalau misalnya alkoholnya sendiri itu aku masih penasaran sih, sampai sekarang tuh minuman alkohol itu sebenarnya perlu nggak sih diminum, atau sebenarnya maksudnya dalam takaran yang sedikit itu sebenarnya sehat atau enggak sih? Atau memang sebenarnya nggak usah lah gitu. Gitu ya. Ya, aku kepo banget sih.
Jadi saya paham sih gitu ya. Karena ada kebutuhan festif itu kan, yang kadang orang nggak bisa menghindari alkohol itu, walaupun tidak setiap minggu ya. Paling cuma momen-momen kayak Natal, Paskah, yang perayaan-perayaan seperti itu kan keluar tuh biasanya minuman alkohol. Iya. Tapi nih kita ngomongin ini pesertanya di atas 18 tahun ya. Iya, di atas 18. Dia yang boleh ya semua ya, yang legal aja. Ya. Ya, kita harus ini ya, kita harus 21 dok. di atas 21 ya. Nah, kalau di bawah legal nggak boleh dong. Nggak boleh. Sekali dong. Ya. Di bawah Ini kita harus kasih batasan dulu. Nah, kalau kita ngomongin alkohol, jadi ada beberapa penelitian moderate drinking itu berarti kalau untuk perempuan dua apa? Untuk laki-laki 2 gelas sehari sloki. Oh, 2 gelas sloki yang kecil itu. Betul. Sehari? Sehari. Kita ngomonginnya tiap hari kan. Kita ngomongin everyday. Moderate drinking itu kita ngomonginnya everyday. Berarti 1 hari. Itu setiap hari 2 sloki. 2 sloki untuk laki-laki, 1 sloki untuk perempuan. Itu kategorinya moderate drinking. Oke. Nah, itu pada penelitiannya bisa bagus bagi kardiovaskuler. Jadi bisa menurunkan hypertension, lalu kemudian kalau untuk meningkatkan apa itu namanya mengurangi angka demensia. Oh iya. Gitu ya. Nah, ke depan penelitiannya bagus kalau moderate drinking. Moderate drinking. Betul. Satu lagi. Tapi kayak di Indonesia nggak ada moderate drinking sih dok. Nah, tapi yang berbahaya itu kalau moderate drinking, walaupun saya sih tetap tidak menyarankan ya. Saya tetap tidak menyarankan karena tetap aja meningkatkan risiko. Kalau ngomongin alkohol itu ada namanya kurva J. Nih, kurva J. Nah, kalau kita melebihi daripada moderate ini tuh bisa langsung berbahaya, risikonya naik. Untuk terjadinya cancer, colorectal cancer, breast cancer pada perempuan, terus kemudian esophageal cancer. Nah, lalu kemudian itu juga akan meningkatkan risiko kardiovaskulernya akan semakin meningkat. Yes, penyakit kroniknya juga akan semakin meningkat. Begitu lolos dari si moderate drinking. Oh, begitu lewat dari kurva itu peningkatan risiko. Betul, langsung tinggi. Nah, lalu kemudian yang berbahaya juga kalau kita ngomonginnya akut, jadi kita minumnya banyak. Iya dok, misalnya sekali orang minum itu bisa bergelas-gelas. Iya. Kalau kita ngomongin pesta, kalau kita ngomongin social drinking, itu kan yang kita bahayakan adalah kondisi akutnya. Jadi kita minum dalam waktu 2 jam misalnya kita udah minum 2 jam. 5. Iya benar. Itu yang berbahaya kan, karena itu akan menurunkan, itu akan meningkatkan toksisitas daripada alkoholnya, impair daripada judgment kita, lalu terus kemudian menurunkan kognitif ya, gangguan kita untuk proses berpikir. Nah itu yang berbahaya, meningkatkan risiko untuk terjadi adiksi. Iya. Ada juga resiko buat ketagihannya juga ya? Risiko untuk terjadinya adiksi. Nah, moderate drinking pun kalau misalnya kita setiap hari akan minum seperti itu, ada saatnya di mana kita melebihi daripada minum yang di sini. Nah, itu kan adiksinya akan nambah. Karena lama-lama nggak cukup nih segini. Iya. Ada rasa iya sih, tapi itu benar. Gitu. Oh gitu. Tapi kan kebanyakan juga kalau di Indonesia tuh suka banget. Ya, aku nggak bisa bilang di Indonesia dong deh. Maksudnya untuk para peminum alkohol ini biasanya kan juga tidak cuma satu jenis minum alkohol tuh dok. Suka yang dicampur-campur. Ada juga yang dicampur misalkan minuman-minuman soda yang udah manis supaya rasanya lebih enak. Tapi ada juga yang campurin misalkan 2-3 jenis alkohol. Itu sebenarnya dampaknya sama aja kan, sama-sama alkohol nih dok. Apa beda nih sama orang yang minumnya misalnya satu jenis minuman aja, terus murni gitu, nggak dicampur apa-apa. Nah, kalau yang dicampur sama minuman manis nih, kan alkohol pahit, terus kemudian dicampur sama minuman manis, ya. Itu kan rasanya lebih enak ya? Benar. Nah, itu kan akan menambah orang untuk makin terus. Nah, itu kan yang tadi saya bilang, kalau dia minumnya dalam jumlah yang banyak, terlalu kemudian dalam jangka waktu yang pendek, itu akan menimbulkan
apa tadi, gangguan di saraf maupun gangguan di jantung, lalu kemudian pembuluh darah dan sebagainya. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya. Tapi kalau misalnya dicampurnya 2 atau 3 mix alkohol, nah itu juga kita harus hati-hati. Kan ada efek stimulan, ada yang merangsang, alkohol turun, menurunkan depresi. Ada zat, hati-hati kalau dia merangsang, kalau alkohol dia menurunkan mood. Nah, ini kan berbalik nih. Ya kan? Benar. Nah, sehingga orang kalau misalnya ini akan menetralkan yang ini dong. Oh, 2 jenis alkohol. Stimulan yang satu iya, menurunkan mood. Kalau digabung jadi satu, dia akan menetralkan, dalam tanda petik menetralkan. Jadi orangnya akan merasa, oh nggak apa-apa nih. Oh iya, aku nggak berasa. Nggak berasa ya, dia akan menambah, bener ya? Iya benar. Kan makin, nggak apa-apa, saya nih oke nih kayaknya ya. Bisa segini. Nambah terus. Oh itu. Toksisitasnya akan semakin meningkat, gitu ya. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya. Sekali lagi, dia minumnya akan semakin banyak. Oh, jadi dia mengakibatkan orang tuh kayak rasanya kurang. Sebenarnya jumlah alkoholnya ini udah banyak masuk kan? Atau dia ngambilnya yang stimulan. Misalnya dia ngambil stimulan. Nah, ini kan toksisitasnya akan tinggi. Atau kalau nggak dia yang menurunkan moodnya, dia ambil mood yang kebetulan dapatnya yang moodnya sama-sama menurunkan. Toksisitasnya juga akan semakin tinggi kan, gitu. Efeknya juga akan tinggi gitu. Tapi aku tadi baru dengar yang kata stimulan sama yang menurunkan itu, aku tuh ini pengalaman aja sih, tidak untuk dicontoh ya. Maksudnya ada beberapa kali waktu satu kalau misalnya pas minum kita rasanya kayak enjoy, happy gitu, misalnya kayak ngobrol sama teman-teman tuh jadinya kayak punya percaya diri. Iya. Lepas efek alkoholnya, rasanya kayak bukan depresi ya, maksudnya langsung kayak dropnya itu moodnya langsung hancur banget gitu dong. Itu efek, berarti salah satunya efek alkohol juga. Iya betul. Karena brain kita kan juga akan terstimulasi untuk itu. Berarti alkohol itu juga ada efek stimulan ya sebenarnya? Ada. Oh itu penyebabnya, oke. Nah, aku kadang tuh punya pengalaman kayak gitu dok. Betul. Efeknya alkohol. Betul. Nah, alkohol itu juga liver damage ya. Alkohol kalau misalnya kamu meminum dalam jumlah yang banyak dan terus kemudian kamu minumnya sering, itu akan merusak daripada sel hati. Sampai sel hatinya bisa terjadi kerusakan permanen yang kita namanya hatinya mengeras. Sirosis hepatis namanya kalau dalam bahasa kita. Itu hatinya bisa mengeras karena dia terjadi kerusakan akibat daripada si alkohol. Betul. Dan itu yang sangat berbahaya. Dan itu banyak sering terjadi gitu. Kalau sudah seperti itu yang terjadi, ini nggak bisa balik lagi. Hati tidak akan kembali lagi. Nggak bakal. Gitu. Wah, dari podcast ini rasanya merinding juga nih, lemak saya mendidih semua dok. Saking takutnya. Soalnya ya mungkin karena remaja ya, dulu kan susah banget mengontrol itu ya. Jadi kayak ibaratnya semuanya ini udah sempat dicoba lah, cuma sekarang memang mencoba mengurangi untuk lebih baik lah. Yes. Nah, sebenarnya ya menurut saya ya, kalau sudah terjadi seperti itu, it's okay sebenarnya. Jadi jangan merasa bahwa aduh, gimana nih? Ya, panik sendiri. Jadi panik sendiri tidak. Tapi maksudnya kalau misalnya sudah seperti ini, lalu kemudian sadar nih, oh ini adalah warning sign, ini adalah red light gitu, bahwa kalau saya sudah sadar, itu berarti puji Tuhan ya podcast ini berhasil ya. Lalu kemudian it's time to change, kan gitu ya. Nah, perubahan sesedikit apapun, itu menurut saya udah sangat berharga. Perubahan sesedikit apapun di dalam gaya hidup itu menurut saya sudah harus sangat di-appreciate. Jadi nggak harus yang langsung tiba-tiba besok saya akan setiap hari nge-gym gitu. Tidak harus seperti itu. Tidak seperti itu, justru perubahan itu memang harus niat lalu kemudian dilakukan secara perlahan-lahan. Nggak bisa kita tuh change terus kemudian kita harus besok udah harus ini terus kemudian kita flip 180 derajat, itu tidak bisa. Nggak bisa. Malah bikin stres juga. Betul. Nanti stres akibatnya ini
proses peradaban itu tetap berjalan. Oh iya. Jadi aku appreciate kalau kamu sudah berusaha mengurangi. Mending pelan-pelan dari hal yang kecil dulu ya. Iya, dan itu harus dilakukan, membentuk suatu habit. Nah, itu konsistensi itu penting. Karena konsistensi akan menimbulkan habit. Suatu kebiasaan. Kebiasaan itu akan terjadi kalau kamu melakukannya konsisten, setiap hari tetap begitu, ingatlah tetap begitu, lama-lama itu akan jadi terbiasa ya. Betul. Setelah terjadi suatu kebiasaan itu akan mungkin kamu bisa tingkatkan berdasarkan yang ini, konsistensi terus. Nah, itu akan tetap terjadi suatu akumulasi. Percayalah, itu nanti akan bisa terjadi gitu. Jadi, nah itu yang paling penting tuh begitu. Oke. Wah, ini seru banget sih Dok podcast ini. Pasti sebenarnya kalau misalnya nggak ditahan waktunya nih sebenarnya bisa banyak lagi nih yang bakal mau dibahas. Tapi aku mau ngasih ini terakhir pertanyaan. Kan kita banyak banget di luar sana mungkin orang yang kerjanya 9 to 5 atau mungkin lebih panjang lagi jam kerjanya. Terus mungkin juga melakukan ini semua misalnya sambil perokok dan juga makan makanan yang kurang sehat. Sebenarnya apa yang harus mereka lakukan pertama kali ketika mereka mau mengubah pola hidupnya jadi pola hidup lebih sehat? Oke. Yang realistis lah. Ini orang kerja capek nih, disuruh lu nge-gym lu tiap hari. Waktunya aja udah nggak ada gitu. Pulang kerja aja udah jam 10 mungkin ya. Tapi apa yang bisa mereka lakukan nih secara realistis untuk gue mau punya pola hidup yang sehat? Nah, yang penting itu tadi, niat dulu di awalnya nih. Oke, niat dulu. Kalau niatnya nggak ada, susah ya. Niat, lalu terus kemudian niatnya kemudian harus dijalankan. Jalankanlah sedikit. Dimulai dari kecil. Betul. Jadi hargailah, kalau misalnya hargai diri sendiri ini, appreciate yourself. Appreciate yourself, and then kalau saya bilang tepuklah badan kamu, kamu good loh, kamu sudah berusaha. Even itu kamu cuma melakukannya sedikit. Nah, itu yang harus di-keep in mind. Sometimes kamu merasa bahwa kamu melakukan sedikit, tapi kamu tidak merasa bahwa cuma sedikit ini nggak apa-apa, besok aja lah, udahlah, ini kayaknya nggak guna nih, nggak usah deh. Nggak gitu. Tetapi ketika kamu sudah melakukannya, kamu harus appreciate bahwa kamu positif, bahwa aku sudah melakukannya dan ini that's good. Besok saya akan melakukannya lagi. Nah, itu pertama kali supaya terjadi sesuatu konsistensi yang akan membentuk habit. Nah, lalu kemudian kalau sudah punya niat dan dilakukan masing-masing, percaya sama saya nanti sesuatu kedepannya akan lebih baik. Nah, apa saja? Kalau misalnya pulang itu tadi berangkat kerja pagi, terus kemudian pulang udah malam gitu, rasanya capek gitu ya. Nah, yang harus dipikirin lagi adalah yang tadi saya bilang di awal-awal, bahwa kita harus menyediakan waktu untuk melakukan itu. Yang pertama adalah olahraga. Berapa lama tuh Dok? Yang realistis semua? Yes, olahraga itu tidak perlu loh harus lu datang ke gym. 1 jam, 1 jam. Aku harus datang ke gym. Enggak, kamu di rumah juga bisa melakukannya. Datang pulang kerja, belum mandi, belum ngapa-ngapain, mau mandi dulu kek, terus kemudian kamu mau olahraga sekitar 10 menit, you should appreciate yourself. 10 menit itu cukup. Gak apa-apa hari ini 10 menit. Ngapain misalnya? Mau kardio dulu. Misalnya kamu punya, kalau sekarang YouTube ya. Video-video itu. Gak usah lah pakai barbel dulu. Kamu bisa melakukan olahraga standing. Iya kan? 10 menit ada, 15 menit ada. Standing aja gitu, ya kan? Yang penting adalah target heart rate-nya tercapai. Iya. Target heart rate adalah 220 dikurangi umur. Misalnya umur aku 40 nih, 220 dikurangi 40 baik 180. Target heart rate-ku adalah 60% sampai 70% dari 180. Kalau sudah tercapai sampai segitu sudah cukup. Kamu tidak perlu ngoyo. Kalau aku ngomongnya ngoyo. Ngoyo itu apa ya? Memaksakan diri sampai keluar keringat, nggak perlu. Iya, kadang juga harus kayak gitu. Nggak harus ya? Nggak harus. Yang penting target heart rate kamu tercapai 60% sampai 70% dari tadi 220 dikurangi. Nah, itu. Nah, 10 menit olahraga, menyediakan waktu. Lalu terus kemudian kalau misalnya itu satu, kemudian yang kedua makan, yang tadi aku bilang. Harus ada niat nih, makan harus sehat. Mulailah untuk mencoba makan sehat. Cari yang komposisinya
sehat, itu 2. Kemudian yang ketiga, tidur. Tidur yang cukup. Yes, tidur yang cukup dengan pola yang baik, Nah, gitu itu kadang ya. kalau udah kena HP, scrolling bisa sampai Iya, itu. kadang-kadang kita merasa bahwa dengan kita relax main HP itu kita akan membantu untuk kita untuk relax gitu. Iya. Padahal ternyata enggak loh. Ketika kita main HP itu kan stimulasi daripada brain akan terus menerus gitu. Nah, itu akan membuat kita sulit untuk tidur. Berarti jangan scrolling. Betul, jangan buka HP lah, jangan nonton dulu gitu. Udahlah gitu, 1 jam sebelum tidur udah selesai. Literally istirahat gitu supaya otak kamu juga istirahat dengan baik gitu. Terus kemudian yaitu hindari rokok, lalu terus kemudian alkohol gitu. Oke. Ya seperti itu sih harusnya. Oke, berarti kalau aku coba rangkum, berarti pertama harus munculin niat supaya nanti kita bisa membangun konsistensi dan akhirnya menjadi habit. Dan niat itu tidak harus yang ngoyo, tidak harus yang hal-hal besar gitu. Karena 10 menit olahraga aja sebenarnya kalau dilakukan setiap hari aja udah ada dampaknya ya, Bu? Udah ada dampaknya. Lalu untuk makan juga kita harus punya kesadaran makanan yang kita pilih. Kalau bisa pilih komposisi yang lebih sehat untuk badan. Oke dok, ini kayak kita sudah cukup untuk hari ini. Baik banget informasi yang dibutuhin, terutama buat anak-anak konsumsi yang masih punya kebiasaan buruk nih, harus diubah kayak ini dok. Ini harus dikasih ke mereka semua sih kayak podcastnya. Thank you ya dok ya. Thank you. Bye. Lagi.